Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana? Ada yang tidak masuk untuk pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah Pak, masuk semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pastinya kalian di sini masuk semua dan dalam keadaan sehat. Ya, semoga kita yang di sini harus diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya, oke. Mbak Wawa, silakan memimpin doa. Bersiap, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita mulai pada saat hari ini, pembelajaran hari ini, kita berdoa. Yang mana berdoa ini kita semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah. Ya, tidak ada halangan pastinya ya untuk pembelajaran pada hari ini. Terus sebelumnya saya ingin mengecek kalian semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mempunyai sebuah lagu nasional. Ya, silakan kalian habis ini menyanyikan dengan semangat dan sambil bertepuk. Bisa? Bisa. Oke, mulai ya.
Baik, gimana? Tadi ada yang tahu lagu apa? Ada yang tahu lagu apa tadi? Ayo, mana nggak tahu? Lagu wajib. Ayo, lagu apa? Ayo. Lagu wajib. Ya, lagu wajib apa namanya? Tanah. Air. Nah, ya. Jadi gini, untuk lagu wajib ini yang mana kita sebagai warga Indonesia harus bisa hafal lagu ini, harus kita jaga kemurniannya. Ya, sebagai anak bangsa, kita sebagai penerus anak bangsa, yang mana nantinya itu kita sebagai penerus bangsa harus bisa menjaga lagu ini, jangan sampai luntur. Meskipun banyak lagu, entah itu dangdut, ataupun pop, ya, tapi kita tidak boleh sampai melupakan lagu wajib, lagu nasional kita, ya. Oke, baik, mungkin langsung saja. Apakah masih ada yang ingat tentang pembelajaran yang kemarin? Angkat tangan. Oke, bawa silakan. Saluran pernafasan pada tubuh. Bagus, tepuk tangan. Ayo. Ada yang tahu alat pernafasan pada tubuh itu apa aja? Ya, hidung terus. Hidung, tenggorokan. Tenggorokan, Kan. paru-paru. Baik, saya kasih bintang dulu ya. Nih, Mas Harun, Mbak Isma, Mbak Sita, Mbak Wawan. Ya. Jadi bintang itu kalian kumpulkan sebanyak mungkin, dan nanti yang mendapatkan bintang yang paling banyak, kalian akan mendapatkan hadiah dari Bapak nanti. Ya. Oke. Tadi ada 3 alat pernafasan pada tubuh, yaitu ada hidung, tenggorokan, sama paru-paru. Ya. Di alat pernafasan kita harus jaga bener-bener ya teman-teman ya. Jadi yang mana untuk kesehatan itu sangat mahal harganya. Ya. Jadi untuk kalian harus pandai-pandai menjaga tubuh kalian biar tidak sakit, karena kesehatan itu mahal. Ya. Di alat pernafasan itu biasanya ada gangguan. Gangguan ini yaitu namanya penyakit. Nah, di antara semua penyakit alat pernafasan itu salah satunya yaitu ada yang namanya penyakit asma. Ya. Ada yang tahu penyakit asma itu apa? Ya, Mbak Wawa. Penyakit jangka panjang pada saluran pernafasan yang ditandai penyempitan saluran pernafasan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk bawahnya. Dapat bintang dulu ya. Ya. Nih bawa. Jadi untuk penyakit asma ini sendiri yaitu penyakit penyempitan pada organ pernafasan, yang mana biasanya kita itu sulit bernafas, sesak mungkin ya. Mungkin lebih jelasnya kita akan menonton video yang Bapak tayangkan di sini. Ya, tolong disimak baik-baik. Asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala-gejala yang sering kita dapati antara lain sering batuk terutama pada malam hari, sulit bernafas atau sesak nafas, merasa cepat lelah atau lemah saat berolahraga, menghi atau suara nafas berbunyi ngik-ngik, tanda-tanda flu atau alergi seperti bersin, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, dan sulit tidur. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini asma. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gejala penyakit asma ialah
infeksi, terutama yang berhubungan dengan saluran nafas atas seperti flu, bulu binatang, asap rokok atau polusi udara, obat-obatan misalnya obat pereda sakit antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen, emosi berlebihan atau stres, alergi makanan, cuaca termasuk perubahan suhu udara dingin dan lembab, kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, dan olahraga atau capek fisik. Begitu pemicu sudah diketahui, usahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma. Kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma tetap terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Beberapa tips yang perlu Anda perhatikan antara lain, mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, dan memonitor kondisi saluran nafas Anda. Ingat, asma tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Asma bukan penyakit menular. Bebas dari asma untuk kinerja yang lebih baik. Video ini dipersembahkan oleh tim kreatif BBKPM Surakarta. Asma adalah kelainan atau penyakit. Ya, tadi ya. saya ulangi lagi, yaitu penyakit asma adalah penyakit yang mana terjadi karena ada penyumbatan di saluran pernafasan. Ya, tuh. Terus ada yang tahu mungkin penyebab dari penyakit asma? Ya, silakan Mbak Riken. Asap rokok, udara dingin, bulu binatang, alergi. Ayo terusin lagi, apa lagi? Ayo. Asap rokok, debu, debu, udara dingin, bulu binatang, alergi. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu Mbak Riken. Itu dapat bintang. Ya. Nih, bintangnya. Ya, benar sekali kan dikatakan oleh Mbak Rikennya bahwasanya asma ini bisa terjadi karena asap rokok. Kan asap ini bisa masuk di asap rokok ini kan bisa masuk di dalam saluran pernafasan kita, yang mana nanti itu bisa menyebabkan sesak, yang mana nanti di situ adalah berkumpul semua asap, yang mana itu nanti untuk kita menghirup sebuah oksigen itu nanti sulit. Ya, itu salah satunya. Mungkin satu lagi, mungkin ada yang punya hewan peliharaan, mungkin ada yang punya kucing, ada yang tahu, ada yang merawatnya kucing? Nggak ada. Nah, bagi orang yang mempunyai hewan peliharaan seperti kucing, itu biasanya bulunya itu kadang rontok, entah itu di baju, telepon kita itu, pastinya kita gemes biasanya itu kan gini-gini ya biasanya. Kadang bulunya itu nempel di pipi kita. Bulu itu juga bahaya juga, soalnya pada saat kita menghirup itu bulu bisa masuk di dalam hidung kita, dan yang mana nanti itu bisa menyumbat alat pernafasan kita. Nah, jadi di situ bisa terjadinya sesak nafas gitu. Oke, tadi pengertian sudah, gejala sudah. Gejala belum ya? Tadi pengertian, penyebab sama. Nah, sekarang tadi gejala. Ada yang tahu gejala dari penyakit asma? Siapa? Ayo Harun. Sesak nafas, batuk, Terus, ada sesak, ada sesak. Sudah. merasa haus terus. Merasa terus. Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mampir pinter. Ya, saya kasih bintang. Ya, siapa aja tadi? Mbak ini kan jawab tadi. Enggak ya? Oke, benar sekali yang dikatakan kalian semua tadi, yaitu biasanya terasa sesak. Iya, tuh yang tadi saya jelaskan sudah. Terus kadang sering haus. Kalau misalnya kalian itu nanti merasakan sebuah sesak, kalian di situ bisa minum sebanyak-banyaknya. Minum banyak itu bisa melegakan di
ada kalian biasanya ya. Tuh, terus lanjut ya. Tadi pengertian sudah, penyebab sudah, gejala sudah, dan jadi gini, untuk penyakit asma sendiri itu emang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Ya, mungkin ada yang tahu mengontrol dengan penyakit asma ini apa aja? Ya, Mbak Wawa. Berkonsultasi dengan dokter. Konsultasi dengan dokter. Terus, Minum air putih. terus Gunakan inhaler. inhaler. Udah. Ada yang tahu inhaler itu apa? Nah, saya jelaskan bahwa inhaler itu sebuah penyemprot yang mana biasanya ini digunakan untuk orang yang seringkali merasakan sesak ataupun penyakit asma. Pastinya kalian pastinya ada orang nih kamu punya penyakit asma, pastinya udah menyemprotkan inhaler pada hidung. Nah, itu biasanya sudah merasa lega dan bisa langsung lega gitu. Ya, oke, baik. Dapat bintang lagi siapa aja tadi? Pak Wawa. Dapat bintang. Terus Pak Niken. Terus siapa lagi? Nah, saya main enggak tadi? Nah. Ini. Nah. Oke, baik. Di penyakit asma sendiri memang biasanya bisa terjadi karena karena faktor keturunan. Nah, itu biasanya bisa menurun. Kasusnya ada orang tua yang punya penyakit asma, itu seringkali kadang anak ini juga ikut terkena penyakit asma. Dan saya tanya nih, apakah kalian itu pernah merasakan sesak nafas ataupun sulit bernafas kadang? Itu pada saat kalian habis ngapain? Sepak bola. Bermain sepak bola, terus berlari, terus olahraga, terus Setelah nari. setelah nari. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, saya kasih tepuk tangan dulu ya. Siapa lagi? Mas Harun, terus Mas Taas, terus Mbak Ken. Wah, keren nggak tadi? Enggak ya? Jadi benar sekali yang kalian katakan. Seringkali kita merasakan sesak itu emang pada saat kita sedang lari ya, lari sekencang mungkin, dan di situ setelah lari biasanya kita itu merasakan sesak nafas biasanya. Nah, kan gitu ya biasanya ya. Nah, terus tadi Mbak Wawa bilang pernah nari. Nah, emang nari ini kadang bisa menimbulkan rasa capek juga, kadang bernafas sih juga sulit ya Mbak Wawa ya. Sampai pernah nari? Pernah. Tari apa? Tari kipas. Tari kipas. Oke, saya tanya lagi. Untuk tari kipas ini, properti ataupun alat yang digunakan pada saat menari kipas sampean pada saat itu alatnya apa? Kipas. Kipas. Iya. Kipas. Jadi gini, untuk alat yang digunakan untuk menari yaitu disebut Properti tari. Properti tari. Jadi tahu tadi ulangi lagi pengertian dari properti tari. Ada yang tahu? Ya, bawa. Alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Nah, betul sekali yang dikenakan oleh Mbak Owa. Tepuk tangan. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Owa ini, bahwasanya untuk properti tari ini yaitu sebagai alat pendukung dalam melakukan sebuah tarian dan menambah estetika, dan salah satunya yaitu yang paling penting untuk melihatkan sebuah makna dari tarian tersebut atau tarian yang dipentaskan ya. Jadi itu. Oke, Bapak mempunyai sebuah gambar nih.
Nah, nih, kalian tahu tari apa ini? Tari lilin. Sekarang, Dek, tangan. Ini Ken, dulu. Tari lilin. Dari mana? Dari mana tari lilinnya? Sumatera. Dari Sumatera. Apa betul? Betul. Tepuk tangan dulu, Mbak. Nikinya. Iya, bintang. Nih, saya tanya kepada kalian semua. Properti tari untuk tari lilin sendiri, yaitu propertinya yaitu apa? Lilin. Lilin. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Rismanya. Tepuk tangan. Ya. Terus lanjut ya. Kalian tahu tari apa? Ya, Mas Harun. Tari remo. Tari remo. Dari mana tari remo? Dari daerah Jombang. Jombang itu mana Jombang? Jombang itu mana? Jadi sini Jombang itu. Jadi untuk tari remo ini yaitu sebuah tarian yang mana dari Jombang sendiri. Nah, dari Jombangnya kita ini sebagai penerus sebagai anak pemuda di Jombang, kalau bisa kita bisa melestarikan tari yang ada di Jombang, itu tari remo gitu. Saya tanya kepada kalian juga, terutama Mas Harun tadi ya, untuk properti tari yang digunakan tari remo ini apa? Ini apa? Selendang. Sip. Benar. Tepuk tangan untuk Mas Harunnya. Kita. Ya. Oke, kalian tahu ini tari apa? Ya. Tari topeng. Tari topeng. Dari mana? Cirebon. Dari Cirebon. Cirebon itu mana? Cirebon itu dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Apakah benar? Benar. Benar. Tepuk tangan untuk Mbak. Ya, jadi benar sekali. Bahwasanya tari topeng ini yaitu dari Cirebon, Jawa Barat. Untuk ditanya, mungkin bisa menyebutkan properti tari yang digunakan dari tari topeng ini. Apa? Topeng. Oh, betul. Sip. Ya. Lanjut ya. Banyak deh. Bintang belum ya bintangnya? Itu bintang habis. Nanti diingat-ingat sendiri ya. Habis soalnya. Nah, ini. Kalian tahu tari apa? Mas Taas. Tari tombak. Tari tombak. Dari mana tari tombak? Dari daerah. Bali. Dari Bali. Apakah benar? Benar. Nah, sip. Tepuk tangan untuk Mas Taasnya. Nah, untuk properti tari yang digunakan ini apa? Apa? Tombak. Sip. Benar. Oke, lanjut ya. Nah, saya tahu? Iya, Mbak Risma. Tari payung. Tari payung. Dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan untuk properti yang digunakan ini apa, Mbak? Payung. Payung. Sip. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Rismanya. Oke, lanjut ya. Nih. Ayo, saya hitungin. 3, 2, 1. Bawa, apa bawa? Tari baksa dadap. Tari? Baksa dadap. Nah, dari mana itu? Tarian ini. Kalimantan Selatan. Betul. Betul ya. Ya. Untuk properti tari yang digunakan ini dari apa? Propertinya. Dadap. Properti tari dadap ini propertinya apa? Panah. Panah. Nah, bener. Maksudnya tari baksa dadap ini tarian yang mana properti yang digunakan yaitu Panah. Nah, ada yang tahu? Ini Ken. Tari kuda lumping dari mana? Ponorogo, Jatim. Jawa Timur. Untuk properti yang digunakan apa?
kuda lumping. Nah, mungkin ada yang pernah lihat jaranan. Siapa yang pernah? Pernah, Mas Harun? Pernah, Mas As? Pernah ya? Biasanya untuk properti yang digunakan yaitu kuda lumping ini terbuat dari apa? Kayu. Kayu. Sip, benar ya? Nah, ada yang tahu? Bahwa Tari reok. tari reog dari mana? Ponorogo. Dari Ponorogo. Sip. Nah, untuk properti yang digunakan dari apa? Yang properti yang digunakan tarian ini? Reog. Oh, benar apa salah? Benar. Tepuk tangan bawahnya. Oke, lanjut. Oh, udah habis. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, sebagai penerus bangsa, kita harus bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ya, apabila jadi gini, apabila yang bisa menarikannya itu orang tua saja, apabila mereka udah nggak ada dan kita sebagai penerus bangsa yang nantinya sebagai orang dewasa, masa kita nggak bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia termasuk tari-tarian tadi. Jadi kita harus bisa melestarikan tarian yang ada di Indonesia. Jadi saya mempunyai tugas kepada kalian, yaitu kelompok ya. Saya bagi 3 kelompok. Ini kan ada 6. Jadi Mas Taras sama Mas Harun, terus Mbak Rismanya sama Mbak Sita, Mbak Niken sama Mbak Wawannya. Jadi untuk kelompoknya Mbak Niken ini nanti menarikan tari piring. Tari piring. Terus yang untuk kelompoknya Mbak Risma sendiri yaitu tari kipas. Ya. Untuk kelompoknya Mas Harun nanti tari kuda lumping. Ya. Jadi untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan ke minggu depan itu nanti kita akan melakukan tarian. Ya, tuh. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi materi apa saja yang kita udah lakukan pada saat hari ini. Ada yang tahu? Yang bawaannya silakan. Penyakit asma dan properti tari. Apa? Ulangi lagi. Penyakit asma dan properti tari. Bener ya, penyakit asma dan properti tari. Tepuk tangan. Nah, saya ulangi lagi ya. Bahwasanya untuk penyakit asma ini salah satu penyakit yang mana tidak menular, tapi tidak bisa sembuh. Tapi kita bisa kontrol untuk penyakit asma ini yaitu dengan cara berkonsultasi dengan dokter menggunakan inhaler tadi ya. Terus untuk properti tari yaitu salah satu alat pendukung dalam sebuah menampilkan tarian pentas seni. Ya, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau tanya. Tidak ada yang banyak. Nah, oke, baik, terima kasih. Jadi gini, untuk minggu depan, minggu pertemuan yang kelima, itu nanti kalian tadi kan udah membahas tentang penyakit ya, penyakit saluran pernapasan. Itu sebenarnya nggak cuma asma, yaitu ada influ intinya itu influenza, terus ada lagi asma dan lain-lain. Pokoknya nanti kalian itu mencari saluran pernafasan yang mana yang nantinya itu biasanya itu ada penyakit di situ, penyakit alat pernafasan. Ya, nanti kalian buat bagan mencari gejala-gejala dari penyakit-penyakit itu apa aja. Ya, setelah itu untuk minggu depan itu nanti yang saya udah bagi itu menampilkan sebuah tarian yang saya udah bagi tadi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, ya.
dan berdoa dipimpin oleh bawahnya. Silakan bawahnya. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih untuk pembagian hari ini. Semoga kalian nanti itu mendengarkan ini yang bermanfaat. Dan nanti untuk pulang silakan hati-hati ya. Dan nanti untuk di jalan jangan sampai menengah-nengah ya. Dipikir aja pelan-pelan jalannya ya. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.